Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 33 menit, kita akan mulai. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Pagi Bu, Ya, kita sehat-sehat ya Ibu Bapak ya. Baiklah, kita akan mulai bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Pertama adalah pembukaan. Nanti ada doa pembukaan. Saya minta tolong Ibu Ida Susana. Terus ada sambutan dari Bapel KSBS. Ini oleh Bapak Pendeta Hananto Kusuma. Yang kedua nanti ada bincang-bincang Sarasean. Ini diantar oleh moderator, sedangkan bincang-bincang itu, setelah bincang-bincang kita ada video sampah tentang masker. Pembawa materinya adalah 1, Ibu Pendeta Amalia, 2, Bapak Pendeta Sri Bangun. Nanti ada tanggapan akan dipimpin oleh Moga Curah Pendapat, lalu terakhir akan dibawakan oleh Pak Sawal. Begitu Bapak Ibu, bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke acara kita akan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Susana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Ida. Belum di unmute. Oke, sudah ya sekarang? Sudah. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Marilah Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara bincang Sarasehan kepedulian umat Kristen atas sampah limbah masker yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sri Bangun Wismoyo dan Ibu Pendeta Amalia Maya Tambuto, kita akan berserta hati dalam doa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dari awal sampai akhir acara ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semuanya ini kami lakukan demi usaha kami untuk kelestarian, keamanan, kesehatan, dan keselamatan bumi kami tercinta. Semua ini kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Langsung saya nih. Sambutan, yang mana sambutan ini akan dibawakan oleh Bapak Hananto. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara semua. Bunyi tidak apa-apa karena di mute ya. Shalom. Jadi saya bersyukur mewakili Badan Pelaksana Klasis Salatiga bagian selatan ke-10 Kristen Jawa. Pada siang hari ini kita bisa mengambil sebuah topik yang spesifik ya, yang untuk kita kaji yang memang tidak banyak dibahas di seminar-seminar lain di lingkungan yang mendukung ekosistem. Tentu sangat jemaat awam itu sangat belum diketahui terkait dengan penggunaan masker yang kemudian bisa
menjadi juga sebuah bencana, atau sebaliknya dilihat seperti apa. Dan dalam hal ini, saya percaya bahwa ini menjadi satu yang menarik untuk dikaji sebagai contoh dari sebuah pola yang lebih luas yang akan dimanfaatkan oleh gereja-gereja dalam mengembangkan cara berpikir paradigmanya. Gereja-gereja selama ini telah banyak mengembangkan cara berpikir yang berbeda, secara positif. Dari musibah, masalah, menjadi berkah, atau kesulitan, menjadi kesempatan. Sehingga misalnya ketika ada situasi bencana pandemi, lalu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi di dalam secara daring itu juga banyak kesempatan yang terjadi, baik dalam bidang usaha, pekerjaan, maupun juga dalam pendidikan. Demikian pula untuk misalnya contoh lain, ketika ada pandemi ini, justru secara ekosistem, bumi menjadi lebih hijau karena orang mulai membiasakan diri untuk menggunakan cara-cara paperless, menggunakan cara-cara yang baru, termasuk mengurangi mobilitas yang fisik. Ini membuat atmosfer kita menjadi lebih hijau atau memperlambat pemanasan global. Demikian pula untuk contoh lain ya, ketika orang menghadapi masalah dengan pangan dan banyak lahan-lahan yang rumah yang tidak lagi seperti dulu, desa yang luas menjadi sangat sempit, orang mulai mengembangkan tanaman pangan dengan cara vertikal. Dan demikian pula dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu ada sejumlah gereja yang menggunakan sampah dijadikan emas, atau sampah dijadikan aset digital, atau sampah dijadikan pupuk organik, atau sampah dijadikan sumber bagi pembangunan ekonomi jemaat atau pemberdayaan ekonomi jemaat, dan banyak yang lain. Jadi cara berpikir kita itu bisa mengubah sebuah masalah itu malah menjadi sebuah berkah. Tapi juga sebaliknya, bisa juga apa yang menjadi berkat, misalnya contohnya masker, yang tadinya menjadi sumber tambahan bagi sejumlah orang ketika berdagang masker, ternyata juga menjadi masalah di dalam masalah lingkungan ketika tidak diketahui atau ditangani dengan baik. Nah, kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini ada sejumlah, saya katakan ya, pakar ya, selain Ibu Pendeta Maya dan Bapak Pendeta Sri Bangun, kita juga melihat di sini ada tokoh-tokoh Pak Mardi, Pak Krisna, ada para aktivis ya yang lain yang juga mengenal tentang masalah-masalah ini, dan ini menjadi menarik karena saya yakin kita akan bisa saling melengkapi dan saling menguatkan. Saya berharap bahwa seluruh rangkaian acara ini tidak berhenti hanya sampai di sini, tetapi juga bisa diteruskan ke jemaat dan menjadi pembelajaran bersama supaya kita menjadi lebih baik dalam mencintai Tuhan melalui mencintai juga lingkungan hidup sama kita. Demikian pengantar dari saya. Jikalau dalam penyelenggaraan acara ini ada hal yang tidak sesuai, mungkin juga kendala-kendala teknis, mewakili Pak Kelas, saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke MC, siapa ya? Ya, terima kasih Pak Hananto. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi kita yang kedua, yaitu bincang-bincang Sarasehan. Waktu dan tempat saya serahkan ke moderator, yaitu Pak Krisna. Silakan, monggo Pak Krisna. Ya, terima kasih Bu Natalia, Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali. Oleh karena pada kesempatan ini, tolong
share apanya itu dihentikan dulu. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke bagian sarasehan kita atau diskusi kita. Yang pertama ingin saya katakan adalah memang ini program atau amanat yang diberikan oleh Klasis ya di aktanya, dan kemudian dipilihkan tentang krisis lingkungan ini, dipilihkan topik yang tadi sudah disinggung oleh Pak Mardi, yang topiknya ini kelihatannya yang kurang mendapat perhatian ya, terutama untuk kita sebagai warga GKJ. Gitu. Oleh karena itu sengaja dipilihlah topik ini. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan yang pertama adalah ya paling tidak kita tahu bahwa ternyata sampah masker itu berbahaya bagi kita semua, terutama berbahaya untuk lingkungan. Kemudian yang kedua, sebenarnya bagaimana seharusnya orang Kristen atau kita sebagai orang percaya, warga GKJ ini bersikap terhadap sampah masker ini. Sehingga ada sentuhan, apakah memang kalau kita itu peduli dengan sampah masker, dengan masker yang kita pakai, kemudian bekas itu, apakah itu ada hubungannya lah dengan iman kita gitu, apakah memang ada hubungannya? Atau sebenarnya nggak perlu pakai sikap sebagai orang Kristen, atau katakanlah secara kasar nggak perlu ada hubungannya dengan iman. Ada norma yang umum bahwa orang itu harus memperhatikan atau peduli sampah masker. Tapi nggak tahulah bagaimana nanti pandangannya para narasumber atau pemantik diskusi kita, sarasehan kita itu. Saya kira itu yang diharapkan gitu. Kemudian yang kedua, nanti silahkan Bapak Ibu semua, selama berlangsungnya kedua narasumber yaitu Bu Maya dan Pak Bangun mengungkapkan pendapatnya, silakan Bapak Ibu semua untuk bisa mulai bertanya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, gunakan media chatnya ya. Di Zoom ini ada media chattingnya, ada media chat. Silakan kemukakan di situ. Nanti akan dibacakan oleh teman-teman, itu host oleh Mbak Dinda ataupun untuk Bu Natalia, pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Cara yang kedua adalah nanti ketika acara yang tanya jawab dan juga curah pendapat itu bisa langsung dikemukakan, Sehingga dengan dua cara itu diharapkan dalam waktu 1 jam, curah pendapat, kemudian tanya jawab itu bisa terjadi, paling tidak. Begitu juga nanti kesempatan untuk Pak Bangun dan Bu Maya masing-masing sekitar 20 menit maksimal ya, masing-masing sekitar 20 menit maksimal. Demikian Bapak Ibu dan saudara semua, dan untuk pengantarnya sebelum kita masuk ke paparan materi dari Bu Maya dan Pak Bangun, kita akan menonton video yang mungkin beberapa sudah menonton juga. Kami persilakan Mbak Dinda untuk menonton video pengantar diskusi atau sarasehan kita.
concrètement, on va prendre des tissus donc, ou des vêtements ou des masques maintenant, on va les récupérer, on va les broyer, on va les mixer avec une matière qui va faire le lit et on va la transformer en une matière qui s'appelle le Plaxtil, qui sera industrialisable et injectable comme une matière plastique classique. Demikian Bapak Ibu dan Saudara semua, itu pengantar studinya, dan mari kita sekarang memasuki untuk mendengarkan bagaimana pendapat atau opini dari kedua pemantik diskusi atau saran kita. Yang pertama, kami persilahkan Ibu Maya, 20 menit waktu maksimalnya Ibu Maya. Kami persilahkan Bu Maya. Iya, terima kasih Pak Krisna. Saya langsung share dulu. Oke, Mbak Dinda, mungkin saya saja ya yang share supaya mudah, saya lebih mudah mengoperasionalkannya. Bisa saya saja yang share? Oke. Ya. Ya, selamat siang Ibu, Bapak, Saudara. Mari kita belajar bersama persoalan besar di balik pandemi COVID-19 yang sebenarnya cukup mengancam kehidupan kita bersama. Bukan saja hari ini atau tahun depan, tetapi juga di masa yang akan datang. Tadi di awal, Pak Pamerdi sebenarnya sudah memberikan nada dasar kepada kita semua. Ini persoalan besar yang butuh keseriusan kita semua, bukan hanya satu pihak, bukan hanya pemerintah, bukan hanya gereja, tetapi bahkan setiap pribadi kita gitu. Mari kita mulai dengan pertanyaan awal sebelum bersama-sama kita belajar. Ibu Bapak kan sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa lah sekarang ini ya, mengharapkan hunian dalam arti luas, bukan hanya bangunan rumah, tetapi juga lingkungan, bahkan bumi seperti apa yang Bapak Ibu ingin wariskan. Rumah, hunian, bumi seperti apa yang kita ingin anak cucu kita diami ke depan. Boleh menanggapi? Bisa menanggapi, bisa menjawab juga Bapak Ibu, kita sama-sama berdiskusi. Ibu Bapak inginnya rumah, hunian, atau lingkungan, atau bumi kita ini seperti apa bagi keturunan kita ke depan, bagi anak cucu kita? Belum doa syafaat loh ya, Ibu Bapak. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Inginnya yang seperti apa? Ya, saya yakin pasti Ibu Bapak ingin hunian, lingkungan, rumah yang nyaman. Tadi Pak Pamerdi di awal sudah bercerita menanam banyak sekali pohon sehingga halaman rumah beliau sangat rimbun dengan pepohonan. Ya, berarti kan ingin hunian yang nyaman, bukan hanya dalam artian fisik, tetapi juga secara
lingkungan sangat mendukung. Hunian yang aman dan nyaman untuk hidup. Terima kasih. Hunian yang bersih dan sehat. Saya yakin itu jawaban kita semua. Gitu. Bukan hanya bagi anak cucu kita, tetapi juga bagi kita sekarang ini sebenarnya. Nah, saya nggak bisa share. Next. Ya. Film di awal tadi yang sudah dibagikan kepada kita menunjukkan ada persoalan besar yang mengancam kita di balik pandemi COVID-19 yang belum usai. Studi menunjukkan terdapat 129 miliar masker wajah yang digunakan di seluruh dunia setiap bulannya, atau sebanyak 3 juta masker per menit. Ini data 14 Agustus 2020, setahun yang lalu. Kalau kita kali 2, maka kita bisa menghitung limbah masker sampai hari ini adalah persoalan maha besar yang mengancam kelestarian bumi. Sementara kita sadar betul, karena kita sadar masker ini menjadi hal yang mendasar, yang esensial selama masa pandemi belum usai, sebagai upaya kita untuk memerangi virus corona. Hanya itu tadi yang ulang-ulang disampaikan juga melalui film yang sudah kita tonton di awal, kita perlu memikirkan bahwa masker, terutama masker medis ya Ibu Bapak, yang hanya sekali pakai itu apa dampaknya? Kalau dikatakan mengapa limbah masker berbahaya bagi lingkungan, di film tadi sudah begitu jelas menggambarkan kepada kita. Data LIPI menunjukkan jumlah timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada kodenya itu B3 di Indonesia, termasuk masker dan APD, mencapai 1.662,75 ton selama masa pandemi. Lagi-lagi, ini data Maret sampai September tahun lalu. Nah, ini sudah setahun. Jadi kita bisa mengkalikan tumpukan limbah masker dan alat pelindung diri yang sudah berlipat ganda. Ini baru di wilayah DKI Jakarta saja ada 1.500 kg limbah masker sekali pakai dari rumah tangga sejak awal pandemi pada bulan April 2020 tahun lalu. Jadi kita bisa menghitung betapa fantastisnya angka jumlah limbah masker sekali pakai yang berat satuannya memang hanya sekitar 0,008 kg. Tapi itu satu orang. Sementara yang saya baca, masker medis seperti ini, Ibu Bapak, idealnya hanya boleh dipakai antara 4-6 jam maksimal. Setelah itu harus dibuang, tidak boleh dipakai. Gitu. Itu satu orang. Nah, kita bisa hitung sendiri ya. Apa yang menjadi persoalan berikutnya sudah jelas. Masker medis ini berbahaya, gitu, mengancam kehidupan kita. Apa saja bahayanya? Karena masker medis ini terbuat dari bahan materi yang namanya polipropilen. Polipropilen ini salah satu jenis plastik. Ya, masker medis seperti ini selain praktis, masker ini memang sesuai standar WHO dalam upaya pencegahan infeksi virus corona. Terdiri dari 3 lapisan pelindung yang menjadi pilihan banyak orang karena memiliki penyaring bakteri dan memiliki kemampuan meloloskan udara yang lebih baik gitu. Nah, persoalannya karena bahan atau materi masker ini dari polipropilen, salah satu jenis plastik, kita
sudah tahu karena kita sudah sering mendengar bahwa plastik itu kan masih menjadi persoalan besar, sampah plastik itu masih menjadi persoalan besar bangsa yang belum bisa teratasi sampai saat ini, betapapun upaya untuk menyadarkan orang, masyarakat tidak henti-hentinya dilakukan, baik secara pribadi maupun dalam kelembagaan-kelembagaan yang punya perhatian terhadap isu lingkungan hidup. Ibu Bapak, kita tahu plastik itu butuh waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Tadi di film menjelaskan masker medis sekali pakai itu butuh waktu 450 tahun, betul ya? 450 tahun untuk terurai. Jadi ini persoalan besar yang mengancam kehidupan kita. Limbah masker yang masih utuh dan berkeliaran di lingkungan kalau tidak ditangani dengan baik dapat terbawa ke aliran sungai dan ke laut yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran air. Data menyebutkan di perairan Mediterania, masker sekali pakai seperti ini mengambang di permukaan laut seperti ubur-ubur. Ibu Bapak tahu ya ubur-ubur. Jadi sudah tidak bisa ada celah sampah masker di perairan Mediterania. Nah, sementara persoalan sampah plastik itu sendiri masih menjadi persoalan besar bagi kita, bagi Indonesia yang menempati posisi kedua dengan sampah plastik terbanyak. Ini bukan prestasi sebenarnya. Ini aib gitu. Posisi kedua karena menghasilkan sampah plastik terbanyak di dunia. Itu bahaya limbah masker yang ada di depan mata kita. Yang kedua tadi sudah dikemukakan dalam film tersebut dari narasi ya. Limbah masker itu dapat menjerat hewan bahkan menyebabkan kematian bagi habitat hewan. Ada pula kasus di mana hewan mengira masker bekas pakai itu sebagai makanannya. Jadi kasus hewan mati tersedak itu banyak terjadi dan banyak angkat menjadi isu yang serius selama pandemi ini. Ancaman yang ketiga, bahaya yang ketiga dari limbah masker medis kita, limbah masker sekali pakai ini, Ibu Bapak, karena bahan utamanya itu plastik, polipropilen itu tadi. Nah, jadi mikroplastik, bahan utama dari masker medis sekali pakai itu bahayanya tidak kalah menyeramkan dibanding plastik utuh gitu. Saya dapat gambar ini. Mikroplastik itu merupakan partikel plastik yang berukuran 1 nanomilimeter sampai kurang dari 5 nanomilimeter. Saat terurai, plastik menjadi kepingan kecil yang dikenal dengan mikroplastik dan mengecil lagi menjadi nanoplastik. Dalam prosesnya, penguraian plastik menjadi mikroplastik ini menyerap racun dan pencemar organik. Artinya, fauna laut, habitat laut juga bisa keracunan saat menelan mikroplastik. Dan itu sudah terbukti, sudah terjadi. Ada banyak habitat laut yang mati karena terjerat masker atau menelan masker. Sementara itu, Ibu Bapak Saudara, penelitian tentang mikroplastik sendiri itu tergolong masih baru ya, sehingga belum ada data yang cukup data yang menyatakan seberapa bahaya mikroplastik terhadap kesehatan manusia secara signifikan. Tapi video tadi sudah menunjukkan kepada kita mikroplastik yang terbawa di arus sungai hingga ke laut sangat mungkin masuk ke rantai makanan manusia. Dan di screen ini jelas
bahaya yang bisa timbul dari mikroplastik sampai ke tubuh manusia. Gitu ya. Nah, Ibu Bapak, pertanyaan akhir. Kalau tadi pertanyaan awalnya, apa yang kita harapkan tentang hunian, tentang lingkungan, tentang bumi yang kita ingin anak cucu kita tempati. Hunian yang aman, hunian yang nyaman, hunian yang sehat, gitu. Nah, maka pertanyaan akhirnya, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, sebenarnya tayangan video itu tadi sudah sangat jelas menggambarkan persoalan besar di depan mata kita di balik pandemi COVID-19 yang belum usai ini, gitu. Ada persoalan besar, ada ancaman bagi kehidupan kita bersama, bukan hanya hari ini, tapi ke masa yang akan datang, dan itu kan berdampak pada apa yang kita harapkan tentang hunian, tentang bumi, tentang lingkungan yang akan didiami oleh anak cucu, oleh generasi kita ke depan. Sehingga pertanyaan akhirnya bukan apakah bisa diatasi. Menurut saya video tadi sudah menunjukkan kepada kita, Pak Pamerdi di awal sudah sempat menyinggung satu profil, satu sosok yang sudah bergerak, dan kita bisa baca, kita bisa saksikan di banyak media sosial, pribadi-pribadi, lembaga-lembaga yang sudah bergerak dalam aksi nyata. Jadi artinya bisa diatasi persoalan besar yang mengancam kehidupan kita dalam semesta ini. Tetapi pertanyaan yang mendasar dan lebih penting menurut saya, Ibu Bapak, apakah kita mau peduli dengan persoalan ini? Apakah kita mau peduli dengan ini, masker sekali pakai ini, kalau sudah jadi sampah, sudah tidak boleh dipakai, kemana larinya? Gitu. Pengetahuan, informasi sangat mudah kita dapatkan, dan siang hari ini kita dapatkan lagi. Mungkin sebenarnya apa yang saya sampaikan ini bukan hal yang baru bagi Ibu Bapak dan Saudara. Saya yakin Ibu Bapak Saudara sudah pernah menyaksikan, melihat, mendengar apa yang saya sampaikan, bahkan tayangan video narasi di awal tadi. Sehingga pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing, kepada gereja kita, kepada Klasis Salatiga bagian Selatan, kepada Gereja Kristen Jawa sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah sinode, sebagai sebuah lembaga. Mau nggak kita peduli? Apakah kita mau peduli terhadap persoalan besar ini? Nah, kalau sudah sampai di pertanyaan ini, saya sangat meyakini Ibu Bapak yang berpengetahuan, yang selalu mendapatkan informasi, yang selalu mengupgrade pengetahuan, pasti mau. Dan itu tadi sudah ada beberapa contoh yang dilakukan. Maka ya ini sama ya, jadi sama seperti pertanyaan di awal tadi. Maka pertanyaan berikutnya, kalau kita mau peduli, maka apa yang mau kita buat? Saya tidak pakai kata bisa, karena kenyataannya masalah besar ini bisa kita atasi, dan sudah banyak pribadi, sudah banyak lembaga yang sudah bergerak secara nyata untuk mengatasi persoalan ini. Lagi, kembali kita, apa yang mau kita buat? Nah, menurut saya, kalau kita sebagai lembaga, Klasis Salatiga bagian Selatan sebagai komunitas, ini yang kita bisa buat. Saya mengapresiasi Litbang KSBS, Klasis Salatiga bagian Selatan, GKJ Klasis Salatiga bagian Selatan, yang menginisiasi kegiatan pada siang hari ini. Ekoliterasi seperti ini. Ini namanya kegiatan ekoliterasi dari dari dua kata eko, bahasa Yunani oikos, artinya rumah, tetapi dalam arti luas menunjuk kepada alam semesta, kepada bumi, kepada tempat tinggal semua kehidupan, kepada habitat, kepada rumah, tempat tinggal semua kehidupan. Itu eko dari kata oikos. Dan literasi kita sudah tahu bahwa
dari bahasa Inggris yang artinya melek huruf. Dalam arti lebih luas adalah keadaan di mana semua orang sudah paham atau sudah tahu tentang sesuatu. Jadi ekoliterasi adalah keadaan di mana orang sudah paham dan sadar tentang pentingnya lingkungan hidup. Apresiasi yang tinggi untuk Litbang KSBS menginisiasi kegiatan kita siang hari ini. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Hananto tadi, ini bukan alfa dan omega. Harapannya begitu ya Pak Hananto ya. Saya juga ketika Pak Hananto menyampaikan hal seperti itu sangat mendukung dan saya siap ada dalam bagian itu. Ekoliterasi seperti ini Pak Krisna, Litbang, jangan sekali ini saja diadakan. Buat di lingkup yang bagaimana bentuknya saya yakin teman-teman di Litbang KSBS bisa mengembangkan menjadi lebih baik. Karena proses menanamkan pemahaman, proses menyadarkan masyarakat kita itu upaya yang berkesinambungan, berkelanjutan sebagai proses pembelajaran gitu. Karena sebenarnya informasi tentang pentingnya lingkungan hidup itu saya yakin sudah banyak kali kita dengar, sudah kita dapatkan bahkan sejak di bangku pendidikan dasar, tetapi ternyata persoalan-persoalan lingkungan terus mengancam kehidupan kita bersama. Itu artinya ekoliterasi seperti ini jangan berhenti, harus terus dilakukan supaya orang makin paham dan sadar. Kalau hanya paham di sini tanpa ada kesadaran yang menggerakkan, maka ancaman-ancaman itu semakin besar dalam kehidupan kita. Itu. Jadi betul Pak Hananto, tidak berhenti di sini, harus ada aksi yang berkelanjutan dan konkret. Nah, konkretnya itu apa? Apa yang kita bisa lakukan sebagai keluarga? Apa yang kita bisa lakukan sebagai pribadi? Kan begitu. Kita nggak bisa, saya nggak bisa ngomong ini katakan kepada 5 orang atau 10 orang tanpa saya mengerjakan sesuatu. Jadi mulai saja dari diri sendiri. Ini tips atau saran yang umum ya untuk menghindari limbah masker sekali pakai seperti ini. Maka ya kita harus menghindari penggunaan masker sekali pakai. Masker kain gitu. Cuman kan persoalannya kemarin ketika angka kasus positif itu merangkak naik di gelombang kedua, sebelum gelombang kedua, WHO kemudian merilis penggunaan masker double ya, masker lapis. Jadi masker medis seperti ini harus didobel dengan masker kain gitu. Kalau hanya masker kain saja tidak cukup menyaring partikel dari virus maupun menyalurkan udara yang baik bagi pengguna masker gitu. Aksi kedua yang bisa kita lakukan jika harus keluar rumah gitu ya, jika harus keluar rumah setelah kita meminimalkan masker sekali pakai, WHO belum merilis lagi sih apakah masker medis seperti ini masih harus didobel dengan masker kain. Apakah masker kain saja sudah bisa dipakai tanpa didobel? Belum ada rilis baru dari WHO. Jadi sementara kalau kita pakai masker medis seperti ini tetap harus didobel. Tidak cukup hanya dengan masker kain ataupun masker scuba itu gitu. Kecuali kalau yang KF dan KN, nah itu tanpa didobel sudah cukup melindungi dari paparan virus. Jika harus keluar rumah, yang artinya kita harus pakai masker, masker medis yang sekali pakai, maka sudah jelas jangan dibuang bersama sampah anorganik lainnya. Lah kalau nggak dibuang itu bagaimana pengolahannya gitu. Nah, yang saya lakukan ya Ibu Bapak, yang saya lakukan ketika saya isolasi mandiri karena terinfeksi virus, masker medis seperti ini setelah saya pakai lebih dari 6 jam,
itu saya cuci pakai sabun dan air mengalir, begitu kan? Lalu setelah itu dipotong-potong, digunting bagiannya, pokoknya digunting. Kemudian Ibu Bapak, saya buat eco-brick seperti ini. Seperti gambar foto ini ya. Gambar ini kan ini eco-brick dari masker bekas. Saya bikin seperti ini. Saya masukkan ke botol ya, botol air mineral pasti banyak sekali di sekeliling kita. Untuk membuat eco-brick gitu. Jadi kalau reuse sudah nggak bisa, masker seperti ini aja saya kadang cuci, saya pakai ulang, Bapak Ibu. Ya sebagai upaya yang saya bisa lakukan gitu. Saya pakai ulang tapi didobel dengan masker kain, memperpanjang daur penggunaannya supaya tidak langsung masuk ke tempat sampah. Tetapi kalau reuse dan reduce sudah sangat sulit, maka eco-brick seperti ini menjadi solusi. Kita sudah sering mendengar ya upaya ini. Teman saya Mbak Maria di Gestimba sebelahnya GKJ Karangalit itu punya komunitas yang bergerak konkret dalam upaya sadar lingkungan gitu. Nah, Ibu Bapak, kalau mendengar paparan ini saya yakin kita sudah punya pengetahuan, kita sudah berulang kali sebenarnya mendengarkan ulasan bagaimana kita perlu sadar akan kondisi lingkungan hidup kita yang makin terancam karena limbah, sampah, masker, dan APD selama pandemi ini, maka tentu kita nggak berhenti pada paham dan sadar ya. Kita harus bergerak, kita harus beraksi secara nyata dan konkret. Nggak usah mulai dengan tetangga kita, nggak usah mulai dari lingkungan kita. Mari kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Mari kita mulai dari diri sendiri. Dan upaya saya ini buat eco-brick. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi nada lanjutan yang makin menggerakkan kita dalam langkah konkret yang mau kita buat sebagai upaya gereja, sebagai upaya keluarga kita, sebagai upaya Klasis Salatiga bagian selatan untuk mengatasi limbah sampah masker medis. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amalia, luar biasa, komplit makin menegaskan lagi mulai dari bahayanya, bahkan juga sambil menunjukkan bagaimana sikap kita atau kepedulian kita. Nah, yang berikutnya 20 menit yang terakhir, yaitu untuk Pak Bangun, kita berharap mungkin bisa disinggung sedikit sebagai orang Kristen lah, apakah memang normanya, moralnya itu sama moral universal atau memang ada moral Kristen atau iman kita. Moga-moga itu tidak. Tapi kalau moga-moga itu bisa disinggung, tapi kalau tidak nanti bisa kita tanyakan di sesi tanya jawab atau di curah pendapat. Kami persilahkan Pak Pendeta Bangun 20 menit. Monggo. Terima kasih Pak Krisna. Selamat siang Bu Bapak, Saudara. Materi akan dibagikan oleh Mbak Dinda. Oke Ibu Bapak, baru akan ditampilkan. Oke, mungkin ada beberapa slide yang nanti double dengan Bu Maya, kiranya melengkapi informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Maya.
Baik Ibu Bapak dan Saudara, dari tema yang sudah disampaikan saya coba merumuskan sampah masker dalam tanda seru, lalu umat Kristiani dalam tanda tanya. Karena memang berbicara tentang masker berarti berbicara tentang dilematis antara sebuah upaya untuk melindungi kita karena masih pandemi, tapi di sisi lain menjadi dampak negatif karena menimbulkan sampah. Oke, bagian yang selanjutnya kita akan melihat 3E manusia. Apa itu 3E manusia? Ada ekonomi, ekumene, dan ekologi. 3 bagian ini senantiasa bersitegang, bersinggungan. Ekonomi, dalam pemahaman saya, diartikan menata rumah. Artinya tugas pengelolaan kebutuhan hidup. Lalu ada ekumene, mendiami rumah. Tugas penataan kehidupan yang harmonis. Lalu ekologi, mengetahui atau menyelidiki rumah. Tugas memahami tanggung jawab terhadap alam. Tiga-tiganya ini saling bersitegang karena memang semuanya juga dibutuhkan. Ekonomi tentu menuntut dalam kehidupan kita, tidak mau dalam proses ekonomi ada produksi, dan dari produksi itu ada sisanya atau ada sampahnya. Di sisi lain ekumene, tugas penataan kehidupan yang harmonis. Menata kehidupan harmonis sebagai rumah kediaman bersama bumi ini. Lalu ekologi, tugas memahami tanggung jawab terhadap alam. Mau tidak mau, kita juga harus memperhatikan alam yang ada di sekitar kita. Mari kita akan memperhatikan gunungan sampah masker selama pandemi dari wajah berakhir di laut. Ini mengulang apa yang tadi Bu Maya sudah sampaikan. Dari kata data, gambarannya seperti itu, Ibu Bapak. 129 miliar. 450 tahun untuk terurai. Lalu 1,6 miliar masker berakhir di lautan. Itu data tahun 2020. Nah, tentu Oktober 2021 ini, apakah semakin berkurang atau semakin banyak, data belum sempat saya temukan. Dan saya mencoba mencari data untuk Kota Salatiga, saya tidak menemukan data tentang berapa banyak sampah masker yang ada di Kota Salatiga. Itu fakta-fakta yang bisa kita lihat. Lalu kita akan mencermati apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai manusia mengenai alam. Saya mengutip dari pokok-pokok ajaran GKJ, minggu ke-15, pertanyaan 153. Tuntutan tanggung jawab manusia mengenai alam ada 2 bagian. Yang pertama, dengan kebebasan dan kewenangannya, manusia menguasai, mengolah, dan menggunakan alam untuk menunjang kehidupannya. Yang patut kita garis bawahi adalah ada kata kebebasan dan kewenangan, menguasai, mengolah, menggunakan alam untuk menunjang kehidupannya. Dalam 3E tadi, bagian ini bisa kita katakan sebagai ekonomi. Lalu yang kedua, serempak dengan itu manusia memelihara dan mempertahankan kelestarian alam sebagai rumah kediaman bersama dengan semua makhluk. Dengan demikian, kelestarian semua makhluk termasuk manusia juga terjaga. E yang kedua dan ketiga tadi, ekumene dan ekologi. Mari kita akan melihat apa yang memotivasi orang percaya untuk bertanggung jawab terhadap alam ini. Motivasi ini adalah tindakan yang didasarkan pada kesadaran iman. Di pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa minggu ke-15, pertanyaan 154, motivasinya ada 3. 1, kesadaran diri sebagai mandataris Allah, mandatum Dei, atas alam sesuai wewenang dan kewajibannya. Kewenangan, tapi juga ada nilai kewajiban. Lalu yang kedua, kesadaran mengenai hak generasi kemudian
atas alam. Bu Maya tadi sudah menyampaikan apa yang diharapkan masa depan generasi anak-anak kita. Lalu 3, kesadaran mengenai hak asasi semua makhluk atas alam sebagai rumah kediaman bersama. Saya kira di pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa sangat terang, sangat jelas apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Hingga persoalan masker menjadi salah satu bagian yang memang harus kita pikirkan secara serius. Untuk itu, mari bertanya pada diri. Ini saya tuliskan yang seperti ini, mari bertanya kepada diri. Slide berikutnya. Aku siapa, di mana, harus bagaimana. Dari rumusan pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa tadi, menjadi rumusan pertanyaan aku siapa, di mana, harus bagaimana. Kalau nilai ini dalam teologi Jawa dikatakan aku sopo, neng di, kudu ngopo. Nah, dalam dasar Injil di Markus diberitakan bahwa beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ini yang akan kita maknai. Injil, apa itu Injil? Di dalam bahasa Yunani adalah Evangelion. Kabar gembira, berita baik. Lalu makhluk. Di bahasa Ibrani kaya. Lalu di dalam bahasa Yunani ada istilah zon, isma, ketesis. Artinya adalah hidup, vitalitas, kemampuan untuk bertahan hidup atau daya hidup. Lalu maknanya segala makhluk yang ada di bumi. Lalu yang di bawah penglihatan Allah. Lalu juga dalam jangkauan Injil. Itu yang diartikan makhluk atau dimaknai sebagai makhluk. Nah, lalu apa Injil untuk semua makhluk itu? Menyadarkan manusia agar tidak hanya memandang makhluk lain sebagai objek, kekuasaan, dominio, tetapi sebagai sesama ciptaan, subjek, sahabat, yang bersifat komunio, bukan dominio tetapi komunio, dengan saling menghargai, menerima, dan memberi. Keterangan selanjutnya, Injil untuk semua makhluk berarti kesediaan, kesadaran, kerelaan dari manusia untuk memberi perhatian, merawat, dan memelihara segala makhluk tersebut dengan bertobat, menahan diri, menghormati, bertanggung jawab. Bertobat, kesadaran diri, lalu menahan diri, menghormati, bertanggung jawab. Itu keterangan-keterangannya. Sekarang kembali, kemana masker bekasmu? Jadi pertanyaan kita semua. Secara regulasi, pemerintah sudah mengatur sebenarnya tentang sampah B3 ini. Nah, tentu ini menjadi bagian-bagian yang bisa kita pahamkan kepada umat ketika komunitas gereja mau mengambil peran. Sehingga regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan tentu bisa kita perhatikan bagaimana sampah masker itu dikelola secara baik dan tepat. Apakah lalu ketika regulasi ini berjalan sepenuhnya akan tertangani dengan baik? Secara lokal mungkin iya, artinya rumah tangga atau lingkup gereja atau klasis, tetapi di lingkup yang lebih luas mungkin menjadi persoalan. Karena Cobi, Ibu Bapak cek di berbagai TPS, tempat pembuangan sampah maupun TPA di Ronggo, sampah masker ini begitu berserakan dan bercampur dengan apapun. Artinya seolah-olah regulasi ini lalu hanya sebatas pemaparan regulasi dan tidak terjadi sesuai ketentuan regulasi. Nah, tentu ini menjadi catatan kritis untuk kita semua ketika memang regulasi ini
tidak diberlakukan, apa peran kita sebagai orang Kristen? Mungkin secara lokal, keluarga-keluarga kita sudah benar memberlakukan masker bekas kita. Tapi dalam tahap selanjutnya yang lebih luas, tidak terlaksana. Nah, ini yang nanti akan kita percakapkan, kita diskusikan. Nah, pada akhirnya catatan saya adalah Mugyo Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Semoga semua makhluk diberikan keselamatan dan kebahagiaan, terhindar dari masalah, dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Makaten Pak Krisna, matur nuwun Ibu Bapak. Nah, terima kasih Pak Bangun sudah seperti yang kita harapkan sudah menyinggung tentang terkait dengan iman kita sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu semua dan saudara, kita langsung masuk ke sesi terakhir, sesi yang kedua ini, yaitu nanti kira-kira 20 menit atau sampai 30 menit itu untuk tanya jawab. Tapi waktu itu juga bisa dipakai juga untuk nanti untuk sesi yang keduanya di curah pendapat itu. Nah, tapi sebelum kita memulai sarasian kita atau diskusi kita, kami mohon Bapak Ibu saudara-saudara semua tolong dibuka kameranya karena kita akan foto bersama, kita akan screenshot bersama-sama ya. Tolong dibuka dulu, kemudian silakan dibuka. Nah, dibuka Mbak Dinda sambil belajar, tolong di view-nya itu dibikin galeri Mbak Dinda ya. Sambil belajar Mbak Dinda, view-nya itu diklik kemudian dicari galeri supaya kelihatan semua. Saya masih belum lihat Pak Sawal belum dibuka atau sudah ketiduran Pak Sawal? Bu Yuniar baru kebuka, Pak Joko, Pak Buarjani. Masih ada 3 ini, oke. Mbak Dinda bisa juga ikut screenshot, saya akan screenshot juga. 1, 2, 3. Nah, masih belum kebuka ini Pak Sawa, Pak Joko gitu. Silakan 1 menit kita tunggu Pak Sawa, Pak Joko, Bu Harjani, silakan dibuka. Saya Pak Joko Juwono sudah Pak Joko. Oke, 1, 2, 3, 4. Saya kira cukup Bapak Ibu, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang berikutnya. Kami persilahkan sambil menunggu siapa yang ingin berkomentar atau sesi yang pertama ini untuk tanya jawab dulu ya. Kalau bisa kita pisah tanya jawab dulu. Tadi yang sudah pesan untuk tanya jawab Pak Pendeta Ananto Kusumo, silakan Pak, pertanyaannya bisa dikemukakan Pak Pendeta Ananto Kusumo. Untuk masukannya nanti di sesi yang terakhir yang kedua Pak Ananto ya. Kami persilakan Pak Ananto. Terima kasih. Sebenarnya juga sudah ada yang menanggapi dari Pak Joko. Pengiripannya sebenarnya pertanyaan saya tentang dari paparan yang begitu bagus yang sampaikan Tumanya, ada satu hal yang kritik tentang pencucian masker bedah tadi ya, masker yang sekali pakai itu kan berbahan semacam plastik ya. Saya berpikir kenapa kok tidak boleh dicuci saja gitu, lalu dipakai ulang seperti plastik pada umumnya. Kan kalau sudah dicuci dengan disterilkan kan sudah steril. Apakah itu akan mempengaruhi fungsinya? Apakah itu tetap berbahaya penularan dalam proses pencucian? Atau jangan-jangan sebenarnya ada mafia
masker, supaya masker bedah ini akan terus-menerus laku gitu ya. Jadi nggak boleh dicuci begitu. Karena tadi Bu Maya memberikan contoh dengan dicuci itu juga masuk akal sih buat saya, walaupun tidak direkomendasikan selama ini begitu. Gitu saja, terima kasih. Langsung saya tanggapi Pak Krisna. Iya Ibu, silakan Ibu langsung. Nanti kenapa tidak perlu dicuci? Kelihatannya Pak Joko siapa tadi ya yang menjawab melalui chat. Kalau saya Pak Ananto pertimbangannya praktis ekonomi sebagai ibu rumah tangga gitu. Sebelum WHO merilis ketentuan bahwa tidak boleh hanya menggunakan masker kain, jadi masker kain itu harus didobel, kan jadi saya dulunya pakai masker kain saja, masker kain yang di dalamnya bisa dilapisi dengan tisu gitu, dengan tisu yang bisa reuse. Saya beli tisu yang bisa reuse, jadi tisunya bisa dicuci untuk dipakai ulang, jadi tidak berakhir di sampah gitu. Nah, jadi dulu selalu saya cuci untuk dipakai ulang. Praktis dan ekonomis supaya ngirit, karena kan beban ekonomi rumah tangga bertambah ya untuk pengeluaran membeli masker sejak pandemi dimulai gitu. Jadi pertimbangannya ngirit atau cenderung kepelit ya Pak Ananto gitu. Kemudian ketika WHO merilis bahwa masker kain tidak boleh dipakai, harus didobel dengan masker medis, ya sudah tinggal saya lanjutkan. Kalau saya cuci tangannya juga higienitas ya kan, sudah banyak bakteri, dan ketika kemarin saya terinfeksi, jelas ini kan infeksius, limbah sampah yang bisa menginfeksi, jadi jelas dicuci dengan sabun. Lah pencegahan virus corona itu kan sebenarnya sangat mudah ya, cukup dicuci dengan sabun dan air mengalir sudah hilang virusnya gitu. Nah itu sih pertimbangan saya kenapa saya mencuci, karena pertama praktis ekonomis karena saya pakai lagi. Yang kedua kemarin ketika terinfeksi jelas ini sampah infeksius, jadi saya harus cuci sebelum saya masukkan ke botol bekas ini untuk menjadi EcoBrick. Itu tanggapan saya Pak. Mungkin Pak Joko bisa bantu saya. Sebenarnya nggak perlu dicuci ternyata gitu. Monggo Pak Joko. Kami persilahkan Pak Joko, saya bacakan, tapi kalau nanti mau menjelaskan, kami persilahkan ya, karena ini sekaligus itu ya. Izin share pengalaman Pak Joko Yuwono, cara membuang sampah masker, bedah, seyogyanya tidak perlu dicuci dulu, seperti tadi yang dijelaskan Bu Maya. Tetapi langsung dilipat, digulung terbalik, cukup dipotong talinya atau digunting supaya sobek, supaya kita tidak terkontaminasi saat melepas dan pengelolaan sampah bekas pakai. Itu dari Pak Joko di chatnya. Tetapi Pak Joko, bila mana mau menjelaskan lebih lanjut, sekaligus menanggapi untuk Bu Amalia, kami persilakan Pak Joko. Terima kasih Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Joko Yuwono. Saya dari Gaji Sari Putih Pepanan Tetep. Nun sewu, kebetulan saya itu nakes Pak. Saya kerja di RSU, saya perawat. Dan rekomendasi dari Komite Pencegahan Infeksi Bapak, untuk masker bedah, kalaupun itu harus sekali pakai dan buang, teknik pelepasannya juga harus kita memperhatikan keselamatan kita sendiri Pak. Jadi cara pelepasannya seperti tadi di chat saya, digulung atau dilipat terbalik, dipotong talinya atau disobek supaya tidak akan disalahgunakan sampah masker tersebut. Kemudian memang betul yang disampaikan Bu Maya, untuk corona pencegahannya sangat sederhana dengan air sabun, tetapi kan yang menempel di masker tersebut tidak hanya corona, bisa jadi kemungkinan bakteri lain, virus lain kan ada. Jadi untuk antisipasi saja. Tetapi ya asalkan kita berhati-hati dalam pengelolaan, menurut saya apa yang dicontohkan dan dilakukan Bu Maya juga ya
yang masih bisa ditoleransi lah Pak. Dengan catatan benar-benar kita harus berhati-hati Bapak. Begitu Bapak dari saya, Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Yuwono. Saya kira bisa terekam semua, demikian juga untuk Pak Pendeta Nanto. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin, saudara yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Pak Krisna, seandainya tidak ada yang bertanya, boleh, kalau tidak ada yang bertanya saja ya, saya mau menambahkan. Silahkan Ibu. Oke, karena menunggu itu, karena saya lihat ada masukan, tapi untuk Pak Tunjung, itu bisa kita nanti saya bacakan. Kami persilakan Bu Maya kalau ingin menambahkan. Ya, Ibu Bapak, sebenarnya tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai sebuah tindakan nyata dalam rangka upaya tugas kita. Tadi Pak Bangun sudah menjelaskan, bahkan memberikan dasar kepada kita, dasar teologis yang menjadi tanggung jawab iman kita sebagai orang Kristen, benar-benar harus peduli dengan limbah sampah masker medis ini, gitu. Dan tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai, gitu. Selain ekoliterasi seperti ini yang terus perlu diupayakan oleh kita, oleh gereja, oleh sinode, oleh klasis, sebenarnya PGI itu sudah punya program loh Ibu Bapak. PGI sudah punya program Gereja Sahabat Alam gitu, atau Green School. Nah, salah satu program konkretnya PGI itu bekerja sama bermitra dengan Badan Restorasi Gambut BRG, di mana dalam kerjasama ini sudah ada 104 pendeta peduli gambut. Jadi mungkin sudah ada tindakan menanam gambut untuk mencegah restorasi ya, gitu. Jadi PGI sudah ada aksi nyata yang sebenarnya perlu kita kembangkan di lokal kita masing-masing dalam bentuk semudah mungkin. Jadi prinsipnya kita berpikir global dalam artian ini ada ancaman serius bagi alam kita, bagi bumi kita, tetapi mari kita bertindak lokal gitu. Apa yang kita bisa dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari gereja kita. Itu sudah tidak lokal lagi kan, sudah lebih luas itu. Itu persekutuan gereja di Indonesia dan sudah dimulai sejak tahun 2016. Ini 2021. Jadi sudah 5 tahun yang lalu gitu. Tetapi sekali lagi tidak ada kata terlambat. Mari kita mulai beraksi dan bekerja bersama untuk lebih peduli pada bumi yang adalah ibu kita. Itu yang diungkapkan dalam ensiklik. Ensiklik itu surat amanat ya, surat edaran dari Paus Gereja Katolik Roma dengan ensiklik kedua yang isinya ada Laudato Si. Laudato Si. Laudato Si itu on care for our common home. Gitu. Jadi bagaimana kita merawat, kita menjaga, melestarikan rumah bersama kita ini, bumi, untuk masa depan, untuk kita gitu. Dan itu sama seperti yang disebut oleh Pak Pendeta Bangun dalam PPA GKJ Minggu ke-15 itu. Gereja punya tanggung jawab iman untuk ambil tindakan konkret melestarikan lingkungan. Itu Pak Krisna, terima kasih. Terima kasih Bu Amalia. Baik, itu tadi tambahan penjelasannya makin melengkapi. Kami persilakan bila masih ada. Saya bertanya Pak Merdi kelihatannya. Oke Pak Merdi. Monggo Pak Merdi, langsung Pak Merdi. Pertama-tama saya menaruh apresiasi yang tinggi kepada dalam hal ini GKJ yang menaruh perhatian dan menaruh keprihatinan atas kondisi bumi. Pertama-tama mengenai masker. Dengan asumsi bahwa ke depan
kita itu juga belum tahu persis kapan kita itu akan betul-betul aman dari virus corona ini, maka tampaknya ke depan masker merupakan hukumnya wajib untuk dipakai ke depan demi untuk menjaga ketidakpastian tadi bahwa kapan sesungguhnya kita akan bebas dari virus ini. Maka menggunakan masker itu wajib hukumnya, menjadi bagian cara hidup baru kita. Di samping tentu kalau Pak Yuwono lebih suka memakai apa tadi? Kok saya lupa. Face shield, Pak. Face shield. Tetapi masker itu lebih praktis sehingga lebih banyak dipakai dan ke depan itu akan dipakailah. Bagaimana kalau masker itu jadinya merupakan bagian dari pakaian kita. Jadi masker tidak hanya sebagai alat pelindung kesehatan, tetapi itu bagian seperangkat kita berpakaian. Oleh karena itu diupayakan dari hulu produksi masker, jangan masker yang sekali buang, kecuali yang untuk rumah sakit. Tetapi yang untuk warga masyarakat, maka bagaimana masker sejak dari hulu, di samping tadi Pak Hananto juga mengingatkan mafia-mafia bisnis, tetapi tetap negara berkewajiban mengawasi produksi masker sejak hulu, itu masker yang tidak sekali pakai dan kemudian dibuang. Itu boros sekali. Betul Bu Maya. Itu boros dari segi ekonomi warga, dan yang kedua mengotori lingkungan. Jelas saya ngeri sekali lihat gambar-gambar masker menjadi sampah. Yang kami praktekkan di rumah kami membeli masker yang dicuci Bu Maya, seperti Bu Maya tampaknya, dan setelah dicuci ya disetrika sehingga kelihatan rapi lagi, dan barangkali kalau ada bakteri-bakteri bisa mati. Toh listrik sudah masuk desa, jadi setrika itu sekarang gampang sekali. Tapi ini yang saya tekankan, ini hukumnya wajib memakai masker. Tetapi bagaimana masker itu bagian dari pakaian. Jadi tidak buang. Wah, ngeri sekali itu. Karena seperti pakaian, maka ya dicuci kalau sudah kotor, dipakai lagi, tapi jangan lupa disetrika. Ini mengenai masker. Dan ini menyangkut bagaimana negara mengawasi produksi masker, khusus untuk warga masyarakat, bukan yang untuk rumah sakit. Yang rumah sakit sudah punya teknologi sendiri, bagaimana mengolah limbah rumah sakit. Sudah dilibatkan teknologi canggih di sana. Itu satu. Yang kedua mengenai bumi. Planet bumi kita itu merupakan satu-satunya planet bumi yang bisa dipakai sarana hidup oleh manusia. Jadi Tuhan hanya menyediakan planet bumi yang lengkap demi hidup manusia. Ada oksigen, ada hidrogen air, ada darat, ada laut, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada matahari. Itu satu-satunya. Sehingga hukumnya wajib lagi merawat bumi. Lah, monggo bagaimana caranya, tapi ya saya sangat bersyukur gereja dari level PGI sampai level lokal sudah sadar bahwa planet bumi kita itu satu-satunya sarana hidup yang disediakan Tuhan, makanya hukumnya wajib merawat bumi. Nah, seperti tadi di pendahuluan pertemuan saya katakan, yang saya kerjakan di halaman rumah saya yang sempit, halaman yang sempit ini saya penuhi dengan berbagai tanaman-tanaman. Itu yang bisa saya lakukan. Tanaman demi ikut membuat suasana sejuk, suasana oksigen tersedia, suasana
hijau tersedia. Itu yang bisa saya lakukan. Jadi, gereja, saya sangat bersyukur sudah berpartisipasi, ikut menggerakkan kesadaran bahwa ke depan masker itu bagian dari pakaian kita. Jadi hukumnya wajib tampaknya. Cara hidup baru kita. Sering disebut apa itu new normal atau apa new norms, norma-norma baru. Itu karena kita juga nggak tahu persis virus ini nanti akan seperti apa. Apakah nanti sesuai dengan program vaksinasi yang kita terima, kita semakin kuat menghadapi virus, sebagaimana kita semakin kuat menghadapi virus flu biasa, tapi tetap maskeran itu kayaknya tetap merupakan bagian dari cara hidup kita yang baru. Dan yang kedua tadi, bumi satu-satunya tempat yang bisa dihuni manusia. Tuhan hanya menyediakan satu saja tempat, yaitu bumi. Oleh karena itu iman kita mengajarkan Tuhan menyediakan. Maka kita harus bertanggung jawab secara etis merawatnya supaya kita tetap paringan hidup kita tetap bisa kita pertahankan untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu penghayatan saya, Bu Maya dan Pak Bangun dan Mas Krisna dan teman-teman yang lain, Pak Arnang, Manto, Mas Tunjung dan lain. Ya, matur nuwun Pak Pamerdi, luar biasa dengan beberapa yang kita bisa singkat tadi ya. Masker itu jadikanlah pakaian kita. Kemudian masker itu bagian daripada amanat dari Tuhan sendiri untuk kita menjaga bumi kita, termasuk kesehatan kita. Dan itu juga sudah dikemukakan oleh Pak Bangun. Matur nuwun Pak Pamerdi. Sama-sama Pak Krisna, matur nuwun. Sambil menunggu, saya akan membacakan dulu dari chat ya. Yang pertama kali muncul itu chatnya dari Pak Tunjung Prihantoro ya. Menjadi perlu untuk dilakukan adalah membuat masker kesehatan dalam arti sekali pakai yang ramah lingkungan serta adanya alat mesin pengolah limbah masker kesehatan yang aman bagi lingkungan. Oke, saya kira itu masukan belum perlu untuk ditanggapi, tapi nanti bisa ditanggapi ketika bersamaan dengan tanggapan yang lain. Nah, yang berikutnya dari Pak Joko Yuwono tadi, ini masih ada. Saya lebih suka, ini sudah disinggung tadi, juga oleh Pak Pamerdi, saya lebih suka memakai face shield daripada masker, karena tidak menimbulkan limbah dan dapat bernafas dengan normal. Sudah ada tanggapan juga dari Bu Amalia dan Pak Pamerdi ini. Tapi nanti bisa diulang lagi kalau memang ada yang perlu ditambahkan. Kemudian Pak Tera Hadi, ini dari Susuan, kalau dicuci biasanya berdampak pada bentuk masker. Tidak rapi lagi bila dipakai. Nah, ini cocok dengan Pak Pamerdi. Masker itu pakaian. Nah, oleh karena itu pakaian, maka nek dicuci ora rapi, ora kayak pakaian sing rapi. Jadi ini Pak Teradi ini agak protes nih, atau agak nggak setuju dicuci-cuci, bikin penampilan nggak bagus gitu. Oke, nanti ini bisa ditanggapi baik oleh dua pemantik diskusi, Bu Amalia maupun Pak Bangun, atau oleh kita semua ya. Silahkan nanti kalau mau menanggapi. Saya membacakan dulu. Pak Prapto lagi ini, Saya diberi masker sekali pakai oleh anak asuh, tetapi tidak saya gunakan. Kalau terpaksa memakai masker, saya lebih suka memakai masker kain. Gitu. Oke, nanti ini bisa untuk tadi sudah juga ditanggapi, tapi lupanya diperjelas lagi oleh Pak Yuwono ini. Dia lebih suka masker kain. Nah, sebenarnya sudah ada tanggapan dari Bu Maya ya. Betul sekali Pak Prapto. Masker kain memang menjadi fashionable. Ya, apalagi kalau ada mereknya Batik Keris atau Bedanar Hadi. Walah, itu sudah fashionable dan
naikkan derajat yang memakai pakaian tadi Pak, karena itu Tidak pasti ekonomis, harganya. Pak Krisna, mahal. Wah, ya nanti bisa dikomari ya. Ini komentarnya dari Pak Ibu mengomentari seperti ini, memang bisa menjadi fashionable. Tapi nanti silakan. Nah, saya mau menyampaikan juga teman-teman semua, materi dari Bu Maya dan juga Pak Bangun itu sudah bisa Anda download ya, sudah Anda bisa download, yaitu melalui chat di room ini. Anda buka di chat di room sini, Bu admin, Bu host, yaitu Bu Mbak Dinda sudah memasukkan materinya Bu Maya dan Pak Bangun. Silahkan untuk Anda download. Tetapi kalau Anda nggak sempat download ini semua, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bu Maya rupanya sudah menanggapi ini. Nyuwun pangapunten Pak Prapto. Face shield tidak dapat melindungi kita dari paparan virus. Sebenarnya ini untuk Pak Joko tadi ya. Face shield tidak dapat melindungi kita dari paparan virus karena tidak menutup hidung dan mulut kita. Itu tanggapannya. Nah, tapi ditanggapi juga oleh Pak Prapto kemudian. Itu Bu Maya menanggapi, ditanggapi. Dampak masker adalah kesulitan menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Pasti ada dampaknya pada kesehatan. Ya, inilah perdebatannya atau debatable-nya. Mari kami persilahkan dari apa yang kami baca itu, silakan. Kami beri kesempatan dulu yang pertama untuk Pak Bangun dan juga Bu Maya. Mana yang mau ditanggapi dari apa yang saya bacakan tadi dari teman-teman. Walaupun sudah juga saling berbalas chattingnya itu. Kami persilakan dulu Pak Bangun mau menanggapi, silakan Pak Bangun. Ya, terima kasih. Tanggapan saya justru malah badhe nyuwun keterangan dari Pak Joko selaku nakes. Mungkin bisa menyampaikan tentang regulasi yang sebenarnya di Kota Salatiga ini seperti apa? Karena Pak Joko kan nakes di RSUD, pasti tahu regulasi-regulasi tentang masker itu harus diberlakukan seperti apa. Kalau dalam lingkup rumah sakit mungkin sudah ada alatnya. Tadi Pak Paudi sudah menyinggung, pasti punya teknologi modern untuk mengolahnya. Tapi secara umum kita awam. Karena dalam lingkup Kota Salatiga, pemuka agama maupun tokoh masyarakat untuk situasi ini, saya belum pernah merasa untuk dilibatkan berdiskusi tentang masker ini, Pak. Matur nuwun. Baik, mari kita sambut Pak Joko. Pak Joko Nakes masih online. Halo Pak Joko Nakes. Ya, Pak, saya masih online, Pak. Monggo Pak, tadi mendengarkan dari Pak Pendeta Bangun ya Pak Joko. Oh iya Pak, saya monggo, dengar. Monggo dipun berbalas tanggap. Monggo Pak Joko. Ya, matur nuwun. Untuk regulasi, kemudian untuk teknis dan sebagainya, coba Bapak-Bapak nanti saya akan cari referensi dan nanti akan saya share ke grup ini. Terus terang saya tidak menguasai secara detail Bapak, karena memang saya bukan dan tidak mempelajari tentang hal tersebut. Tapi sedikit-sedikit saya tahu dan saya akan mencoba mencari referensi yang bisa kita terapkan untuk kita semua bagi non praktisi kesehatan seperti itu. Oh iya, matur nuwun Pak. Iya. Lajeng saya mau menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Prapto Yuwono di chat. Silakan Bapak, silakan. Yeah. Tentang face shield dan masker itu sebenarnya berbeda fungsi Bapak. Jadi bukan berarti kalau sudah pakai face shield kita aman tanpa masker dan sebaliknya tanpa masker kita aman tanpa face shield. Tidak seperti itu. Kalau face shield itu digunakan atau dipakai untuk mencegah droplet atau percikan. Jadi itu berbeda fungsi dengan masker. Kalau masker dalam masa pandemi ini untuk mencegah paparan virus ya masker wajib Bapak. Menurut saya memang tidak nyaman
menjadi khawatir dan sebagainya, menjadi beban dan sebagainya, tetapi hal tersebut mutlak harus kita lakukan dan tidak bisa kita samakan atau diwakili oleh masker. Begitu Bapak Prapto, nuwun sewu tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum nanti Pak Prapto kalau mau menanggapi lain dan sebelum ke Bu Maya juga, kami persilahkan Pak Ananto dulu yang sudah pesan di chatting dan juga sudah sekarang raise hand. Kami persilahkan Pak Pendeta Ananto Kusumo. Ya, terima kasih. Ya. Nah, terima kasih. Jadi ada dua hal. Yang pertama masih terkait dengan pembicaraan kita tadi. Yang saya pahami adalah kita ini tahu ya, what-nya tahu, how-nya kita tahu, why-nya yang kita nggak tahu. Jadi kita sudah tahu bahwa yang namanya masker bedah itu tidak boleh dicuci. Itu harus sekali buang. Tapi kita tidak tahu alasannya. Sehingga kita akhirnya membuat asumsi-asumsi sendiri. Seperti yang saya lakukan atau yang dilakukan oleh Bu Maya, itu karena memang kita tidak dijelaskan kenapa kita tidak boleh mencucinya lalu menggunakan kembali. Nah, timbul ada 3 kemungkinan. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, ini kan asumsi juga menurut saya, adalah karena tidak bisa untuk menangkal semua kuman, ya, semua jenis sumber penyakit, ya, apakah itu tidak hanya virus corona tetapi juga virus yang lain, juga bakteri dan juga jamur. Tetapi setahu saya bahwa yang namanya virus itu paling kecil gitu ya, dan virus corona itu memang lebih mudah dengan sabun saja dia sudah pecah gitu ya, sudah bisa dikalahkan. Tapi kalau untuk bakteri, katakanlah misalnya kita menggunakan sabun antibakteri, mestinya itu juga sudah bisa dicuci, sudah bisa untuk steril gitu ya. Kecuali kalau itu berhubungan dengan apa itu namanya, radioaktif, bahan-bahan radioaktif. Dan saya kira itu tidak lazim ya, tempat yang umum tidak ada bahan radioaktif. Jadi kalau hanya untuk 3 jenis itu, saya kira seharusnya itu ya karena kita selama-selama ini juga tidak menggunakan masker sebelum ada COVID. Alasan itu saya pikir bukan alasan yang tepat gitu, bahwa tidak boleh menggunakan lagi setelah dicuci dengan sabun yang antibakteri. Yang kedua, kemungkinannya adalah tadi seperti yang dikatakan Pak Tera, tidak rapi gitu ya. Jadi ada alasan estetikanya. Ya, tetapi itu juga bisa dibantah juga kalau disetrika atau ditangani dengan hati-hati. Yang ketiga, kemungkinannya adalah karena itu nanti setelah dipakai 4-6 jam tadi, itu akan semakin banyak tertutup pori-porinya. Sehingga seperti tadi disampaikan oleh Pak Prapto, semakin sulit bernafas kalau digunakan setelah pernah dipakai begitu. Karena mungkin dengan adanya macam-macam bakteri atau virus yang sudah mati atau juga debu-debu dan sebagainya, walaupun itu dicuci, masih ada yang nempel gitu ya. Asumsinya begitu. Ya, saya nggak tahu apakah itu benar ya. Itu berarti akan semakin sempit pori-porinya sehingga akan tidak ideal untuk bernafas. Kalau yang masker yang biasa masih bisa untuk bernafas pada orang normal begitu. Nah, itu kan baru asumsi juga. Jadi menurut saya selain mungkin juga Pak Joko, siapapun, jadi kita bisa nanti setelah ini bisa mencoba menggali lagi alasannya kenapa sih nggak boleh gitu loh. Kalau memang itu tidak cukup kuat, ya saya sih menganggap sah-sah saja seperti Bu Maya berpandangan dicuci sepanjang itu untuk diri sendiri dan kita siap menerima risiko, ya nggak apa-apa dipakai lagi gitu daripada kita boros dan juga mengotori lingkungan gitu. Itu masukan saya yang pertama. Lalu yang kedua yang terkait dengan hal yang lain adalah masalah iman tadi ya. Saya hanya meneguhkan saja yang disampaikan Pak Bangun tentang generasi kemudian. Tadi saya tertarik sekali. Dasar dari semua kebijakan etis kita, termasuk pedoman-pedoman dalam bersikap pada sistem, pada ekosistem, pada lingkungan, adalah hukum kasih juga. Memang hukum kasih itu kan kepada sesama manusia. Tetapi ingat, itu bukan sesama
generasi sama manusia. Manusia itu termasuk juga manusia yang akan datang, termasuk juga manusia yang anak cucu kita yang kelak juga akan menerima akibatnya ketika kita mengabaikan tentang masalah lingkungan tadi. Dan pemahaman kita yang baru terhadap keterkaitan ekosistem itu membuat kita juga memperhatikan semua, tidak hanya manusia tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan, termasuk juga untuk segala lingkungan yang lain yang anorganik. Karena itu juga akan terkait dengan manusia yang akan datang, begitu. Jadi dasarnya itu sangat jelas kalau di dalam pemahaman iman lain barangkali tidak perlu sesama manusia, tetapi sesama tertentu lah gitu ya, manusia yang mungkin satu agama atau satu golongan begitu. Kalau Yesus jelas sesama manusia, gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hananto Kusumo, Pak Pendeta. Bapak Ibu, oleh karena ini Sarasean, kita silahkan saya memberi kesempatan dulu sebelum kembali ke Pak Bangun sama Bu Amalia. Saya memberi kesempatan untuk rekan-rekan semua, karena ini Sarasean, mari silahkan yang mau bertanya atau bahkan berpendapat sekalipun. Tadi sudah cukup ramai juga beberapa kesetujuan dan ketidaksetujuan, terutama terkait masker ini dicuci dan sebagainya. Lumayan ini, menarik sekali. Rupanya ini bukan masalah kecil, tapi juga masalah yang serius. Hanya soal dicuci atau tidak dicuci dan sebagainya. Nah, mari sebelum saya kasih kesempatan untuk Bu Amalia dan Pak Bangun kembali, Bapak-bapak silahkan, Bapak Ibu, saudara-saudara semua silahkan untuk menggunakan kesempatan kita bercurah pendapat. Silahkan. Adakah? Silahkan langsung aja. Kalau nggak resen ya nggak apa-apa, langsung aja berbicara. Bisa, saya mau dimasukkan, Pak. Iya, silakan. Cuma saya tulisannya Salam selamat pagi ini yang belum kenal akan bertanya-tanya ini. Silakan diperkenalkan dulu, Pak. Salam selamat paginya itu. Jadi salam itu bahasa Indonesianya selamat pagi. Sorry Pak, guyon aja. Ya. Silakan Bapak diperkenalkan, kemudian mau bertanya atau mau menanggapi. Matur nuwun, monggo. Ya. Saya dari GKJ Salatiga Selatan, Pak. Saya Widyartomo. Kalau saya secara prakteknya ya, saya melihat begini kalau pemakaian masker itu. Saya memakai masker setiap hari, setiap saya keluar rumah. Nah, setiap keluar rumah itu saya bertemu dengan siapa? Kalau saya hanya di perjalanan tidak ketemu dengan siapa-siapa, atau mungkin dengan risiko yang rendah, hanya di jalan yang terbuka, itu masker saya kalau habis saya pakai hanya waktu setengah jam atau 1 jam itu saya lakukan untuk dicuci kembali, habis itu disetrika, baik itu masker yang kain ataupun masker yang dijual untuk kesehatan ya. Tapi kalau masker kain memang saya tidak pergunakan kecuali kalau untuk double sesuai dengan saran dari pemerintah. Itu pun saya pakai pada saat menurut saya genting. Genting itu dalam artian saya harus kumpul dengan banyak orang atau berkunjung orang yang sakit, atau seperti kemarin saya harus menengok orang sakit di rumah sakit, itu saya double. Habis itu bukan hanya maskernya itu yang saya harus berkunjung ke rumah sakit itu, langsung saya buang, Pak. Saya pakai sekali, karena berisiko tinggi. Tidak saya cuci kembali. Bahkan pakaian pun juga harus saya ganti. Jadi tergantung dari pemakaian, seberapa risikonya. Kalau hanya di jalan ini atau bawa mobil sendirian, setelah itu pulang ya nggak ketemu orang, sudah saya cuci lagi. Tapi kalau bertemu orang yang berisiko, menurut saya, nah itu saya cuci dan saya pakai. Saya pakainya dengan kriteria begini, kondisi itu memang masih bagus dan hanya pakai sebentar. Tapi kalau sudah terlalu lama, mungkin setengah hari ya, itu langsung saya buang sekali pakai. Tapi kalau hanya sebentar saya cuci,
Dan itu hanya bukan menurut teori ya, tapi sesuai ini aja pengalaman saya. Ini kira-kira masih bisa dipakai enggak sih? Oh, kelihatannya berisiko tinggi, udah saya buang. Tapi kalau enggak, saya saya cuci kembali dan saya pakai, terutama untuk jalan pagi itu kan sering pakai untuk dipakai. Enggak ketemu, enggak ini, ya sudah saya cuci. Tapi begitu cukup lama, udah kotor, udah ini, ya itu saya buang. Saya kira gitu Pak, masukan aja. Matur nuwun. Iya, terima kasih Bapak. Jadi ada beberapa komentar dan pengalaman itu bagus juga. Tetap aja masih pro kontra soal cuci dan memakai kembali gitu. Nah, saya mau kembali dulu, nanti saya kasih kesempatan 20 menit terakhir ya, kita waktunya tinggal 20 menit terakhir. Tetapi saya mau kasih kesempatan dulu kepada kedua narasumber kita, yaitu Bu Maya dulu, Bu Maya. Silakan Bu Amalia, tetapi jangan lama-lama Bu ya, supaya teman-teman bisa bersarasean yang lainnya. Monggo Bu Maya. Ya, seperti Pak Krisna bilang, kalau dicuci atau tidak dicuci, tanpa ada dasar yang jelas, dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, kan jadinya asumsi seperti Pak Hananto sampaikan. Tapi di awal tadi kan saya sudah bilang, saya pertimbangannya sangat praktis ekonomi. Sebelum WHO merilis ketentuan masker kain tidak boleh dipakai, harus didobel dengan masker medis seperti ini, lalu masker kain gitu. Dan rilisan WHO sampai sekarang belum diubah. Kemudian soal masker membuat pengap, membuat kekurangan oksigen, sehingga pengapnya itu karena CO2. Ibu Bapak, Saudara, maaf saya sejak pandemi mengikuti akun di Instagram sih, memang di media sosial, soal pandemi, soal virus corona, dan itu akun dokter, jadi ya bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya tidak ada korelasi antara menggunakan masker dengan kekurangan oksigen. Jadi kita kan berpikir kalau kita pakai masker maka kita bisa sesek karena kekurangan oksigen. Mungkin Pak Joko nanti bisa menambahkan penjelasannya dari aspek kesehatan ya. Saya pernah membaca itu tidak ada hubungannya sama sekali sebenarnya. Jadi dan diberi contoh begini, itu para nakes yang bertugas berjam-jam dengan masker double, dengan APD, mereka tetap bisa menghirup oksigen. Nah, nggak mungkin kan kalau mereka nggak menghirup oksigen, pasti mereka sudah pingsan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Dan seperti yang sudah dijelaskan Pak Joko, fungsi masker dengan face shield itu berbeda. Nah, upaya pencegahan infeksi virus corona, maka masker yang diharuskan, bukan face shield gitu. Kelihatannya cukup itu ya Pak Krisna. Iya Bu, terima kasih Bu Amalia. Monggo Pak Bangun, karena tadi juga saling menguatkan dengan Pak Ananto tentang korelasinya dengan iman. Mungkin ada tanggapan yang lain atau yang lainnya. Silakan. Oke, terima kasih. Pak Tomo tadi menyampaikan yang menarik, sehingga itu juga yang saya lakukan selama ini. Pembelakuan masker itu tergantung konteks kondisi yang terjadi. Artinya ketika memang dalam situasi seperti genting, misalnya saya mendoakan orang sakit di rumah sakit, dalam situasi khusus, lalu dalam konteks lain, kondisi lain bahwa saya hanya berdua atau beberapa naik sepeda atau jalan-jalan, nah pembelakuan maskernya tentu berbeda, Pak. Jika kalau yang ke rumah sakit, ke orang yang sakit, mendoakan, pasti hanya sekali pakai. Bahkan 2 jam saja atau 1 jam saja mendampingi sudah langsung harus dibuang. Atau pakaian dan sebagainya, harus mandi dan sebagainya. Tapi kalau dalam situasi-situasi kondisi yang berbeda seperti itu, bisa 4-6 jam untuk digunakan. Hingga tentu memang
tadi ketika saya nyuwun ke Pak Joko untuk regulasinya sebenarnya seperti apa toh secara nakes agar kita paham betul, karena memang secara dasar pun kita tidak tahu persis. Ya hanya umum tadi misalnya harus maksimal 4-6 jam kita menggunakan masker, harus ganti, dan mana yang harus digunakan, kategori apa yang digunakan oleh awam, sementara yang tenaga medis harus khusus, misalnya N95 dan sebagainya. Itu kan regulasi-regulasi umum yang sepanjang ini kita pahami. Tapi secara detail khusus, memang mungkin ya tenaga kesehatan yang besok persis. Ngoten Pak, ngoten nuwun. Terima kasih Pak Bangun, Pak Pendeta Bangun. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit terakhir, kurang lebih 10 menit terakhir. Kami persilahkan bila mana masih ada, terutama yang belum ya, silakan untuk memberi masukan, untuk berpendapat, supaya kita bisa rekam. Nanti menit terakhir, 1 menit sebelum 10 menit terakhir, saya mau punya usul, moga-moga bisa ditanggapi oleh 25 peserta ini. Monggo, Bapak Ibu lain, Mbak Indri atau Bu Indri, silakan Bu Indri mungkin. Karena tadi disinggung sama Bu Pendeta, Bu Amalia. Sayang sumbangsihnya ini di Sarasehan ini kan Bu Indri. Monggo, yang lainnya silakan. Tidak ada? Kalau begitu saya ingin membacakan, ada ini yang belum terbacakan ya. Nah, yang terutama untuk Pak Pendeta ini. Pak Ananto ini yang belum saya, terakhir yang saya lihat. Peneguhan saya tadi tentang mempedulikan generasi yang akan datang. Terkait dengan kecenderungan sekarang untuk bersikap pragmatis jangka pendek. Saya kira itu penegasan dari Pak Pendeta Anantokusumo untuk tanggapannya yang terakhir itu. Nah, apakah masih kita bisa lanjutkan 8 menit terakhir? Saya masih tetap langsung aja, nggak usah resen, nggak apa-apa, langsung buka kemudian berbicara 8 menit terakhir. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya mohon gitu. Termasuk ini yang masih aktif ya. Kalau tidak ada yang termasuk yang masih aktif, Pak Pendeta Anantokusumo bisa. Kami mohon mulai dari Bu Amalia. Ya semacam apa ya, kalau enggak pesan kenabian ya kayak kampanye gitulah. Jadi kayak mau jargon atau apa, monggo itu kampanye yang singkat begitu untuk menyimpulkan atau apa ya, closing statement-nya gitu ya. Tetapi berbau kampanye gitu, supaya kita bisa mungkin lebih memperjelas dari apa yang sudah kita sarasikan hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan Pak Bangun. Kemudian saya minta juga ada Pak Pendeta Anantokusumo dan juga Pak Pamerdi sudah tadi, tapi sudah Pak Mauli masih ada. Atau yang lainnya gitu. Oke, 5 menit terakhir kita bagi-bagi untuk semacam kampanye atau closing statement-nya. Monggo dimulai dari Bu Maya dulu. Padahal ternyata bukan 5 menit, Pak Krisna. Saya mau kasih PR gini. Coba perhatikan setiap perayaan Natal atau perayaan Paskah sebelum pandemi. Gereja merupakan produsen sampah plastik terbesar. Itu PR-nya, gitu kan? Gereja masih pakai plastik gitu. Ya kita nggak bisa menghindar dari plastik, tetapi mari memulai meminimalisir. Belanja kemana-mana, bawa kantong, bawa tas sendiri yang bisa reuse gitu. Jadi kita bisa berupaya konkret nyata untuk mengurangi plastik. Kampanye saya adalah ayo mulai dari diri dan keluarga kita sendiri. Untuk maskernya, Bu, untuk maskernya. Tadi umum kan, sekarang yang untuk maskernya khusus. Silahkan Bu kampanyenya, jargonnya apa? Hindari pemakaian masker sekali pakai, pakai masker kain. Baik, terima kasih Bu. Ke Pak Bangun, monggo Pak Bangun, Pak Pendeta Bangun. Oke, terima kasih. Saya mengingatkan kembali tentang tadi
Mari kita terus bertanya kepada diri sendiri tentang aku siapa, di mana, dan harus bagaimana. Tentu itu akan menolong kita untuk menjalani hidup secara serius dan bertanggung jawab sebagai panggilan hidup beretika. Sehingga apapun, ya masalah masker, masalah plastik, masalah sampah apapun, ketika kita paham aku siapa, lalu di mana, harus bagaimana, untuk wujud keseriusan kita dan tanggung jawab akan mewujud nyata. Matur nuwun. Terima kasih Pak Nanto Kusumo, monggo. Terima kasih karena saya tadi sudah mengemukakan tentang sama manusia, saya sedikit melengkapi, ini hal kecil saja. Dari Yunus 4 ayat 11, itu tentang bagaimana Allah itu memperhatikan Niniwe itu tidak hanya penduduknya yang 120.000, tetapi juga ternak yang banyak. Artinya ternyata Tuhan tidak hanya memperhatikan manusia. Nah kalau begitu ikan-ikan yang terjerat oleh masker Australia tadi dan hewan-hewan yang lain itu Tuhan juga peduli. Yang walaupun itu juga terkait dengan rantai makanan dan sebagainya, tapi karena Tuhan peduli pada makhluk lain, ya marilah kita memiliki hatinya Tuhan. Gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Widiatmoko atau Pak Salom ya, lupa saya tadi Pak siapa Pak. Mari Pak, kalau mau ada kampanye Pak, singkat aja Pak. Ya, kalau saya demikian Pak, kan ini di gereja ya GKJ. Kebetulan sering kita juga kumpul dengan sesama majelis, warga, dan pendeta. Nah, kita ingatkan pada saat kita kumpul dengan banyak orang, seumpama ada yang tidak bermasker, kita ingatkan. Jangan takut-takut, supaya kita terjaga keseluruhan. Mari kita ingatkan dengan cara kita masing-masing yang halus, kalau perlu kita berikan masker, silakan bermasker. Iya, terima kasih Bapak. Ini Pak Tera rupanya suka chat aja itu. Mari sebagai warga yang beriman memberi contoh pengelolaan masker dengan bijak agar generasi kita akan merasakan lingkungan yang nyaman. Ya, silakan. Masih ada lagi 1 menit terakhir. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya mau usul gitu. Moga-moga Mbak Dinda merekam ini semua. Nah, kita coba Mbak Dinda untuk yang join tadi ada sekitar 25 itu ya. Kita bikin aja lah waknya. Siapa tahu dari situ grup tentang pemerhati lingkungan ini akan terbentuk di tempat KSBS. Tapi kita lihat aja lah perkembangannya seperti apa. Nanti bisa disponsori oleh Bu Pendeta Maria, bisa sponsori Mbak Indri dan sebagainya nih. Moga-moga itu bisa jalan. Itu usulan saya. Nanti Mbak Dinda cobalah bikin grup waknya itu. Misalnya pemerhati lingkungan atau mulai aja lah pemerhati masker, sampah masker, KSBS. Mungkin begitu. Kita berdoa moga-moga itu bisa jalan untuk menginisiasi dan bahkan menjadi provokatornya ya, promotornya untuk GKJ yang ternyata kuat untuk itu, terutama di lingkungan KSBS. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Moga-moga itu bisa. Kemudian yang catatan saya yang terakhir adalah lain kali akan diperbaiki, termasuk untuk Google Form-nya itu, karena Mbak Dinda masih belajar. Kemudian moga-moga kalau itu bisa terekam semua, nanti bisa memakai juga sertifikat elektroniknya ya, karena itu ada juga aplikasinya, formnya, tinggal mengisi aja. Saya kira itu akan diupayakan oleh panitia. Demikian Bapak Ibu semua, kita akan ketemu lagi pada bulan depan dan lebih seru lagi oleh karena pematerinya akan banyak dan penanggapnya juga akan banyak, yaitu tentang radikalisme. Benarkah orang Kristen di Salatiga tidak merasakan karena di Salatiga dapat predikat sebagai kota toleransi, gitu. Maka kemudian orang Kristen di Salatiga itu nggak merasakan
tentang radikalisme. Benarkah itu dan kayak apa kalau memang radikalisme itu harus kita perhatikan? Itu tema kita, topik kita untuk bulan depan. Sampai ketemu juga di bulan depan. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan kesediaannya. Kami kembalikan untuk penutup kepada Ibu Natalia. Monggo Bu Natalia. Ya. Terima kasih Pak Krisna. Ya, demikian Bapak Ibu, bincang-bincang kita yang cukup menarik di pagi hingga siang hari ini. Semoga kita masih semangat. Belum capek ya Bapak Ibu ya. Ya. Bincang-bincang kita mengenai kepedulian umat Kristen atas sampah limbah masker pada pagi hari ini. Kiranya dengan bincang-bincang ini kita dapat pengetahuan yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya kita selaku umat Kristen. Nah, akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Amalia Tamboto, juga kepada Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono selaku pemantik diskusi pada hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Krisna sebagai moderator sarasian hari ini. Dan kita semua yang sudah mengikuti acara dari pagi hingga siang hari ini. Bincang pada hari ini, ya, semoga perbincangan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita akhiri dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Sawa. Monggo Bapak Sawa. Ya, tidak terasa kita 2 jam berbincang-bincang tentang kepedulian umat Kristen atas limbah masker. Tentu banyak hal yang bisa kita terima dari bincang-bincang ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita gereja maupun masyarakat. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang dan ucapkan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam bincang-bincang pada siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, dengan mematuhi protokol kesehatan, terutama penggunaan masker sekali pakai atau masker medis, hingga mengakibatkan menumbuhkan sampah masker di mana-mana yang berdampak mengancam kehidupan, keselamatan umat manusia, dan juga merusak lingkungan hidup. Tuhan, dengan kegiatan ini, kami semakin tahu bagaimana kami mengelola sampah masker ini di lingkungan kami masing-masing, sehingga dapat menyelamatkan banyak orang dan juga makhluk hidup yang ada di dunia. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali lagi kami akhiri bincang-bincang hari ini. Dan kami akan melanjutkan tugas pelayan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya Tuhan sertai kami, sehingga boleh menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Apabila dalam kami mengadakan bincang-bincang pada siang hari ini, ada terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaan hanya kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi sumber hidup dan kehidupan kami. Terpujilah ya Tuhan namamu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Nuwun.
Sugeng siang, sedoyo. Sugeng siang. Salam sehat Salam untuk sehat, semuanya. matur nuwun Bapak Merdi. Salam Sehat sehat terus, untuk Bapak semuanya. Merdi. Salam sehat untuk semuanya, Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih Pak Merdi sudah mendampingi kami. Terima kasih Pak Krisna, Bu Natalia, Sampai ketemu. Bu Ida, Sampai ketemu. Pak Damun. Iya. Ya, Pak Salam sehat. Sehat semua. Mas Salam Tunjung. sehat. Salam sehat. Iya. Pak Tunjung. Pak Merdi, masker adalah pakaian kita. Wah, seneng saya. Masker adalah pakaian. Luar biasa. Ya, sampai ketemu ya Mas Sampai Krisna. ketemu, matur nuwun, Mas Tunjung. Sampai ketemu. Salam Pak sehat. Sudiro.